pagi Pak. Pagi Pak. Pagi. Waduh. Hasbi. Pak Jun Pak. Oke. Hari ini kita menyambangi salah satu perkebunan kelapa sawit ya yang berada di daerah Musi Rawat Utara, tepatnya di Beringin Makmur 2 ini Pak ya. Iya Pak. Jadi saya minta bantu nih sama Bapak. Saya ada kegiatan ini untuk masalah rantai pasok agribisnis ya. Di sini kita fokus kepada bahan baku daripada CPO ya. Seperti yang kita ketahui bahwa CPO ini Pak, bahan bakunya ya kan, bahan dasarnya itu adalah TBS ya, tandan buah segar kelapa sawit ya. Jadi di sini saya akan menggali informasi tentang distribusi dan transportasinya ya. Ini saya minta bantuan dengan Pak Asep Uyatman Pak ya. Iya Pak, betul. Sama Pak Enjunaidi. Berapa usia sekarang Pak? 41 Pak. 41 Bapak? 54 Pak. 54. Oke. Udah berapa lama Pak menekuni pekerjaan di bidang perkebunan ini Pak? Kalau untuk di bidang kelapa sawit udah hampir 12 tahun Pak. Udah hampir 12 tahun. Iya. Untuk Pak Jun? 8 tahun Pak. 8 tahun ya. Oke, langsung saja Pak ya. Kita mulai dari distribusi nih Pak. Distribusi ya. Distribusi ini adalah serangkaian kegiatan ya. Serangkaian kegiatan dari bahan baku tadi untuk menuju kepada proses pengolahannya gitu ya. Jadi rangkaian kegiatan ini untuk TBS ini kan pasti dia dimulai daripada perencanaan panen ya, perencanaan panen sampai kepada tenaga panen, kemudian nanti estimasi panennya ya, lalu lanjut nanti kita ke bagian transportasi atau kebutuhan unitnya ya. Jadi di sini yang saya tanyakan nih, fase persiapan panen Pak. Persiapan panen ini di dalam kita kategorikan aja lah, kita ambil per hari lah Pak ya. Per hari itu ditetapkan luasan panennya itu Pak, bagaimana Pak proses penerapannya itu Pak? Kalau nggak salah kan di sini kan kita kan antara 8 sampai 10 hari ya Pak ya. Iya. Itu masuk di satu tempat ya. Boleh tahu Pak luasan Bapak ini berapa? Kalau untuk TM-nya itu gitu. Kurang lebih aja lah, kita nggak usah harus apa. 420 hektar Pak. 420. Jadi artinya 420 hektar tadi kalau kita ambil lah, kita katakan dia 10 hari paling lama, artinya 42 hektar ya. Iya, 42 hektar Pak ya per hari. Oke. Iya. Dari 42 hektar tersebut Pak ya kan, bagaimana sampai dianya kita mendapatkan estimasi produksinya Pak? Oh iya Pak. Untuk estimasi panen kita hari, misalnya untuk panen besok kita untuk melakukan AKP dulu Pak. AKP dulu Ya, Pak ya. menghitung AKP. Udah Oke. kita menghasilkan apa AKP, kita menentukan untuk tenaga kerja Pak. Seterusnya menetapkan ancak untuk per anggota panen, biar untuk bisa menghasilkan target kita yang dibutuhkan biar pas, sama hektaran juga bisa pas Ya. terus untuk pemanennya biar nggak terlalu, jaraknya nggak terlalu jauh Pak. Ya, sambil duduk aja nggak apa-apa kita Pak ya, biar nggak terlalu apa lagi ya. Oke, jadi dari AKP nih, dari luasan tadi udah kita katakan tadi Pak ya, kalau misalkan kita rotasinya di dalam satu kali pusing kan itu kita dapat 10 hari, berarti tinggal dibagi 10. Ya. Kalau kata kita dapatnya 42 hektar gitu Ya. Pak ya. Dari 42 hektar ini kita SPH menggunakan berapa di sini Pak standarnya Pak? 136 atau 143 Pak? 136 Pak. 136 Pak ya, 136. Artinya 42 pokok 42 hektar di sini tadi kan, pokok yang dipanen kita itu dikali 136 Pak ya. Iya. Kurang lebih berapa ini Pak Jun? 136 ya. Itu silakan Pak Jun nanti di situ. Oke. Setelah dari situ kita nih sensus AKP nih Pak ya, seperti keterangan Bapak kasih tadi Pak ya. AKP. Jadi AKP ini 1 hari sebelum panen Pak ya. Iya, Ibaratnya hari ini kita mau panen, kemarin udah kita sensus. Iya. Atau besok mau kita sensus, besok mau kita panen, hari ini kita sensus gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Oke, AKP ini Pak, AKP ini prosesnya bagaimana Pak? Ya, untuk AKP taruhlah untuk misalnya untuk panen besok luasan berapa itu dikali 10% Pak. Kali 10%, berarti kita 4,2 hektarnya ya, Iya, 10% di sini Pak ya, 10%. Itu
berapa tadi Pak? 5.000-an. 5.000 berapa? 700. 5.000 700. 700 ya Pak ya. Nah, jadi berarti ini 570 sekitar Pak ya. Iya. Jadi 570 ini Pak dia disebar atau bagaimana Pak? Oh, kalau untuk samplingnya kita Sampling, ngambil ya. taruhlah 5 pokok dari pangkal, Heeh. masuk ke dalam, terus kita ambil tengah, Heeh. tengah lagi terus ujung Pak. Oh, jadi dia 5, 10, nanti pergelangan 10, Iya, 10 betul, gitu Pak. sih Pak ya. Jadi apa namanya dia kalau 10 kan berarti dia satu baris untuk mewakili dia 2 hektar gitu Iya, ya Pak ya. betul. Makanya dia apa namanya jadinya dia seperti itu ya. Oke, jadi dia ini di dalam satu batang ini gini Pak ya, satu batang seperti di sini. Berarti kita lihat dulu ya mana apa namanya berapa kondisinya yang masak gitu yang siap Iya, panen gitu ya. Dari satu batang ini hasilnya misalnya 2 tandan yang bisa dipanen seperti itu Pak ya. Jadi nanti ada angka kerapatan panennya gitu ya Pak Iya, ya. betul. Perbandingannya bagaimana Pak? Kalau misalnya dalam satu baris kita ketemu buah ada 10 tandan, Mm-mm, dalam satu baris itu ada 36 pokok, mm-mm. berarti 30 apa 5 apa 10 tandan dibagi 136 pokok Pak. Oh ya, jadi kalau seumpama kita satu baris tadi ya Pak ya, satu baris tadi 36 pokok ya kan. Jadi kan dia kan apa namanya janjang per pokok berarti dia ya. Jadi misalkan di situ pokoknya ada 36 kita katakan tadi kan. Ini ngambil kecilnya dulu ya Pak ya. Jadi begitu kita lihat dari 36 baris tadi taruh kata misalkan dia kita katakanlah 18 di situ ya, 18 janjang. Berarti kan di situ kan 1:2 dia ya di situ ya, satu janjang untuk di 2 pokok gitu Pak ya. Jadi setelah kita dapat misalkanlah kita katakan 1:2 atau AKP-nya berarti di sini 50% Pak ya. Iya. Dari 5.700 tadi berarti baru kita kalikan dengan 50% ini ya Pak ya. Iya Pak. Berarti dapatnya sekitar apa namanya 2.850 ya. Betul ya Pak ya? Betul, Pak. 2.850. 2.850 tandan gitu ya, Iya. untuk estimasi panen hari ini. Nah, setelah dapatlah 2.850 ini, untuk mengetahui berapa ton hasilnya itu bagaimana Pak? Ini tandan udah kita dapat nih. Ya. Kemudian Ya, kemudian kita lanjut kali PJR Pak. apa itu BCR Pak? Berat janjang rata-rata Pak. Oh ya seperti ini ada Ya, 4 janjang gitu ya. kan 4 ada yang janjang ini kecil, ada berapa yang beratnya, besar, ya. tapi dia dihitung rata-rata. Iya Pak. Oke, untuk BJR di sini lah kita katakan misalnya lah ya, karena apa namanya ini kalau dianya BJR-nya di sini dia 10, artinya 2850 ini kita kali 10 ya Pak ya. Betul, Pak. Berarti dapatnya 28 ton 500 Iya, ya. betul, Untuk estimasi panen hari ini. hari ini gitu ya, 28.500. Jadi 28.500 tadi, nah itulah nanti yang di apa namanya, yang bakal dikirim ke PKS untuk hari ini ya. Oke nih, untuk persiapan panen untuk hasil distribusinya kita sudah dapat nih Pak ya. Artinya persiapan dari lapangan sampai ke estimasi panen sudah dapat. Nah, tinggal menghitung kebutuhan unit transportasinya. Boleh ini Pak bertanya, ini sudah ada nih 28 ton 500 kg nih. Iya. Nah, dalam proses kita menentukan berapa kendaraan yang kita butuhkan itu bagaimana Pak caranya Pak? Oh iya Pak. Untuk menentukan kita membutuhkan berapa unit untuk hari ini, itu 28 ton. Rata-rata kita di sini maksimal itu 8 ton Pak, untuk menjaga kualitas jalan supaya awet juga. Iya. Jadi 28 ton bagi 8. Ya, 8 kali 3 Tiga- berarti ada tiga truk. tiga setengah truk ya gitu ya. Iya, 3,5 truk. Atau kalau misalkan 7 kali 3 28 berarti bisa dianya 4 truk ya kan, dengan kapasitas 7 ton 125 ya Pak ya. Seperti itu ya untuk apa namanya ini. Nah, oke. Untuk perhitungan transportasi nih Pak ya. Seperti di situ nanti kan ada transportasi itu sampai ke timbangan Bapak di situ kan. Ini jarak dari sini ke PKS kita kirim ke yang paling dekat berapa kilo Pak? 20 kilo ada. 20 kiloan ya, 20 kiloan. Oke, 20 kiloan. Jadi ini dalam penentuan harga nih Pak, harga angkut tadi pertimbangannya apa saja Pak? Dari itu Pak. Untuk pertimbangan untuk angkut TBS kita ke pabrik itu yang Kita pasti menggunakan truk ya Pak ya? Iya. Bukan menggunakan tongkang enggak ya? enggak Pak. Jarak
Yang mesti jarak tempuh itu Pak. Jarak tempuh. Heeh. Jadi jarak tempuh tadi di situ karena mempengaruhi BBM Iya. ya kan, itu kan spare part dan lain Iya, sebagainya Pak ya, dengan dan itu perhitungannya khusus yang jelas pokoknya adalah BBM-nya tadi. Iya, Di betul, situ Pak. BBM-nya tadi. Oke. Nah, intinya nanti di situ barulah dibuat dia berapa berapa harga yang pas gitu ya, berapa harga yang pas. Jadi bisa nanti saya lihat Pak ya ke kantor berapa cara perhitungannya ya, secara kasarnya ya, supaya nanti untuk bahan kita. Oke, jadi setelah ini tadi didapat, berarti nanti selanjutnya adalah menghubungi pihak armada ya Pak ya, Ya, pihak betul, Pak. armada untuk masuk dan mengangkut ini sampai ke PKS ya Pak ya. Betul, Pak. Oke, ini Pak, nih satu lagi yang saya tanyakan, di dalam perjalanan kelapa sawit ini kan dia akan panennya kan nggak tentu stabil ya Pak, kadang naik kadang turun. Nah, faktor-faktor yang menentukan daripada hal tersebut Pak ya, naik turunnya suatu produksi kelapa sawit ya sebagai bahan dasar pasokan untuk CPO tersebut apa saja itu Pak? Kalau untuk itunya Pak, kalau untuk menentukan kadang bulan ini kita naik, bulan besok kita turun. Bisa juga dari unsur pupuk kita tadinya yang kurang Pak. Ada juga untuk kualitas panen kita yang kurang bagus Pak. Intinya buah mentah itu diturunkan. Jadi untuk aturannya itu untuk bisa untuk bulan depan. Jadi untuk bulan depannya nggak ada Pak, karena buah itu sudah turun Pak. Oke, kalau dari segi faktor cuaca Pak, mempengaruhi tidak Pak untuk produksi kelapa sawit tersebut Pak? Kalau cuaca mempengaruhi juga Pak. Mempengaruhi Kalau juga ya? iya. Jadi dia nggak bisa dianya kalau hujan melulu gitu, kalau panas melulu itu mempengaruhi juga Pak ya? Iya betul Pak. Jadi yang pertama itu ialah kecukupan unsur hara ya Pak ya, Iya. terkait ke masalah pupuk tadi ya, kemudian teknis pengerjaannya gitu ya, karena dia juga dipanen juga dengan hitungan yang pas gitu ya Pak ya, ada fraksi panennya ya Pak ya di situ ya. Kemudian ya itu adalah cuaca ya, seperti itu ya. Oke Pak ya, mungkin saya rasa seperti itu saja. Nanti kita akan lanjut ke ke transportasi. Nanti saya boleh minta gambar-gambar Pak ya. Boleh Pak. Oke ya, makasih ya Pak ya. Mari Pak ya. Om. Ya, Pak. Digigit. Udah. Wiko,